Bersiaplah karena di sini kita akan memasuki dunia horor yang penuh misteri dan sensasi thrill dalam Chills and Thrills. Tapi sebelum lanjut, di-subscribe dulu ya guys. Bandung, kota kembang terkenal dengan wisata alamnya yang indah hingga wisata sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya yakni Goa Jepang yang terletak di kawasan Taman Hutan Insinyur Haji Juanda, Dago Pakar. Persisnya di Jalan Pakur Kulon, Ciburial, Cimenyan, Bandung. Goa ini berada sekitar 500 meter dari gerbang utama Taman Insinyur Haji Juanda. Di sini pengunjung bisa menikmati udara yang sejuk, bebas polusi, dan juga pemandian alam yang asri hingga pepohonan yang rindang. Tak cuma itu, pengunjung juga bisa melakukan wisata sejarah dan menggali cerita masa lalu di Goa Jepang. Konon, Goa Jepang ini dianggap angker. Banyak pengunjung memberikan kesaksian mistis bahwa di dalamnya terdapat arwah tentara Jepang hingga warga pribumi yang dulunya disiksa hingga tewas di sana. Ada pula mitos yang menyebutkan pantang mengatakan kata lada, yang mana jika dilanggar maka akan terjadi sesuatu seperti kesurupan atau penampakan sosok menyeramkan. Inilah yang membuat tim kami bersama praktisi spiritual Mbah Dimas penasaran ingin melakukan penelusuran guna mengungkap kembali misteri yang ada di Goa Jepang ini. Tersembunyi di antara pepohonan lebat dan tebing curam, Goa Jepang terkenal karena cerita horor yang mengelilinginya. Namun kisah horor goa ini rupanya tak lepas dari sejarah kelam di masa lalu. Dilansir dari salah satu sumber, Goa Jepang dibangun pada tahun 1942 selama masa Perang Dunia Kedua. Dulunya goa tersebut difungsikan sebagai tempat persembunyian serta gudang penyimpanan logistik makanan hingga senjata bagi tentara Jepang. Konon goa ini dibuat dengan alat seadanya dengan tenaga warga pribumi dengan sistem romusa alias kerja paksa sehingga menelan banyak korban. Tak heran lagi jika tempat wisata tersebut dikatakan berhantu. Konon para arwah budak yang meninggal tersebutlah yang membuat Goa Jepang terasa mencekam. Kemistisan Goa Jepang semakin bertambah karena cerita seram yang lain muncul. Menurut warga setempat, suara tangisan wanita kerap terdengar dari dalam goa apabila situasi sedang hening dan sepi. Dari rumor beredar menyebutkan bahwa tangisan tersebut datang dari seorang wanita yang meninggal karena peristiwa asusila yang dilakukan oleh para kompeni Belanda. Mitos lainnya menyebut para pengunjung dilarang mengucapkan kata lada selama berada di kawasan tersebut. Hal ini berkaitan dengan sosok hantu lada di Goa Jepang. Jika pantangan dilanggar, kata tersebut akan memicu berbagai macam gangguan gaib seperti penampakan makhluk gaib yang seram hingga kesurupan. Konon kata lada berasal dari leluhur setempat yang sangat dihormati bernama Eyang Lada Wisesa. Oleh karenanya pengucapan kata lada dengan seenaknya dianggap tindakan yang tidak sopan dan melanggar hukum sakral setempat. Itu semacam mistisnya gitu. Nah, mistisnya itu di sini kan kental juga dengan mistisnya. Di sini kan ada satu kata yang tidak boleh disebut ya. Itu berlaku itu di daerah Dago Pakar. Apa tuh? Saya juga nggak bisa memberitahu, Pak. Iya. Cuman kalau penasaran, gampang tinggal diketik aja. Oke. Ya. Kalau penampakan saya belum pernah, tapi kalau sama pengunjung sih kadang-kadang ada. Enggak, kalau semacam kemasukan sih sering gitu, yang pengunjung yang kemasukan gitu. Tapi kalau untuk penampakan paling pengunjung itu suka cepet foto gitu, nah, itu suka kena. Gitu. Iya, jadi kata itu berlaku itu di daerah Dago itu ada satu kata yaitu yang tidak boleh disebutkan gitu.
Suara bising para wisatawan dari luar Gua Jepang menemani awal penelusuran. Tim kami dan praktisi spiritual Mbah Dimas mencoba masuk dari pintu pertama. Begitu memasuki goa, udara dingin yang berbeda dari udara luar goa langsung merasuki tubuh. Meski merasa kurang nyaman, namun rasa penasaran tersebut membuat kami terus masuk ke dalam goa sembari mendengarkan juru kunci memberi penjelasan. Sebagai indigo, Mbah Dimas pun segera merasakan energi kuat yang ada di dalam goa. Halo, selamat siang. Dengan saya Mbah Dimas. Hari ini Mbah Dimas ada di Bandung, tepatnya di Goa Jepang. Nah, jadi buat para pemirsa di rumah, hari ini kita akan masuk ke dalam, melakukan sebuah perjalanan. Kita akan lihat apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Terus kita akan cek di dalamnya ada apa sih isinya, kita kulik, kita kuak. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hal-hal yang baru. Oke, ikutin saya. Lorong yang pertama, jadi Gua Jepang ini semuanya kan ada 4 pintu, di dalamnya itu 3 sambungan, 3 lorong. Kalau luas semuanya ini sekitar 500 meteran luas keseluruhannya gitu. Dulu fungsi utama Gua Jepang ini hanya untuk sarana tamahan atau benteng pertahanannya di sini. Nah ini lorong yang kedua, ini yang keduanya. Jadi 4 pintu, 3 sambungan, 3 lorong. Oke. Nah kita bisa belok ke sini dulu, sebelah kanan. Nah di ujung sana ada bekas lubang pelariannya, lubang daruratnya. Ya, saya merasakan ada banyak sekali orang yang sedang berdiri. Nah, itu dia sedang melihat ke arah kita ya dari tadi ya. Oke, ayo. Energi yang paling besar mungkin Ki bisa diceritakan Ki? Di sini saya belum merasakan, cuma saya merasakan energi orang-orang yang marah, yang sedih ya di sini ya. Gua ini terdiri dari 4 pintu masuk dan 2 lubang penjagaan. Terbentuknya lebih alami dan lebih kecil jika dibandingkan Goa Belanda yang lokasinya tidak jauh dari Goa Jepang. Menurut juru kunci, lorong pertama yang dikunjungi tim kami merupakan tempat peristirahatan para komandan tentara Jepang. Sementara menurut Mbah Dimas, berdasarkan penglihatan mata batinnya, lorong goa tersebut adalah bunker tempat penyimpanan karung-karung dan senjata. Ada pula meja dan lemari serta radio. Praktisi spiritual itu pun mengaku melihat sosok tentara Jepang yang bernama Yamada. Ini lorong yang ketiganya, lorong yang ketiga. Nanti kita lewat ke sini, cuma kita bisa lihat bekas tempat istirahat untuk komandannya dulu, tempat tidurnya. Tempat tidur khusus komandan Jepang dulu. Apa orang Mbak? Nah ini ada pelataran, bisa dilihat. Nah ini bekas tempat istirahat sementara untuk komandan-komandan Jepang, tidurnya di atas ini dulu. Itu dulu adalah tempat buat kayak bunker ya. Sini tuh ada kayak karung-karung, ada senjata, ada meja. Terus di sini tuh ada tempat untuk persenjataan, ada lemari, ada radio juga di sini. Ini dari tadi ada yang ingin menyampaikan pesan ke saya dengan bahasa Jepang, tapi saya masih belum ngerti ya apa yang diucapkan itu saya belum ngerti. Cuma ada kata Yamada. Saya cuma menemukan ada kata Yamada. Setibanya di lorong kedua, Mbah Dimas mengaku melihat sosok wanita memakai kebaya kuning yang bernama Nyimas Wulansari yang bertugas menjaga tempat ini. Nyimas Wulansari juga memiliki peliharaan kelelawar putih yang konon akan keluar dari goa jika Bandung dalam bahaya. Menariknya lagi, sang praktisi spiritual itu juga mengungkapkan bahwa di lorong kedua ini terdapat sebuah pintu yang menuju ke alam gaib. Akan tetapi hanya di waktu-waktu tertentu saja. Tadi yang ada perempuan yang di ruangan pertama, ini saya melihat beliaunya sedang berdiri,
betul-betul menunggu kita di sini. Kamera bisa lihat ke sana. Nah, stop. Nah, tahan. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan tuh. Oke. Kalau beruntung nanti kelihatan ya di Sering kamera. ngetakin juga. Ya. Oh, oke. Ternyata beliau itu nggak rambut panjang, pakai baju kebaya warna kuning. Itu salah satu primadona sosok yang ada di sini. Yang ngejaga di sini. Beliau memberikan nama ke saya Nyimas Wulansari. Oke, punten Ibu. Ya saya numpang lewat ya. Oh, beliau menunjukkan arah yang di sebelah sini. Kalau di sebelah kiri itu apa ya? Yang ketiga. Oh, bukan ketiga. Menunjukkan seperti apa? Nyimas Wulansari ini tugasnya adalah melihat, memelihara, dan dia punya satu peliharaan kelelawar warna putih, betul? Betul. Betul. Betul, Bang. Iya, betul. Kelelawar warna putih. Biasanya suka ada di sana. Kalau kelelawar putih itu keluar, berarti Bandung lagi ada bahaya. Misi ya, oke, ayo. Ada hawanya udah. Hari-hari tertentu di tempat ini, apabila Anda salah-salah waktunya, Anda bisa berpindah alam gaib. Kan dulu pernah ada pengunjung yang hilang ya? Ya, baru ditemukan 1 minggu kemudian. Ya, oke. Ya, jadi di sini di pintu ketiga ini itu ada sebuah pintu di mana pintu itu bisa membuat kita masuk ke alam gaib di hari-hari tertentu. Oke, buat teman-teman, di sini dipercaya adalah tempat dari kelelawar putih yang suka muncul. Jadi beliau ini selalu memberikan petanda ketika ada bahaya atau ketika ada hal-hal yang aneh, kelelawar ini pasti akan keluar. Boleh disuting di atas? Setelah penelusuran ternyata kisah angker masih menyelimuti Gua Jepang hingga detik ini. Sampai ada pantangan khusus bagi pengunjung yang memasuki kawasan gua ini. Sementara terkait rumor bahwa di Gua Jepang ada tumpukan harta yang sangat besar, ternyata tidak benar. Sebagai seorang indigo, Mbah Dimas menjelaskan bahwa rumor tersebut hanyalah gosip belaka. Tadi Nyimas Wulansari tadi itu memberikan sebuah tanda kepada bapaknya tersebut yang dipercaya untuk merawat tempat ini, karena dipercaya di tempat ini itu ada tumpukan harta yang sangat besar. Nah, cuma saya bilang sekali lagi, itu nggak ada, itu gosip. Ya jangan ya, jadi nggak usah berburu ke dalam gua segala macam, nggak ada. Jadi jangan ya. Nah terus keris tadi itu besarnya itu segini nih. Terus biasanya di hari-hari tertentu itu suka memberikan sebuah pertanda, apakah bergetar sendiri dan segala macam. Nah sekarang itu dibawa sama kayak ustadz atau kiai gitu, saya nggak tahu ya. Terlepas dari keyakinan masyarakat soal cerita mistis di Gua Jepang, daya tarik di tempat ini memang begitu kuat dan selalu mengundang rasa penasaran. Berbagai kisah sejarah juga berhasil menarik wisatawan domestik dan mancanegara untuk datang berkunjung ke kawasan Gua Jepang di Kota Kembang. Seperti George dari Ternate dan juga Daichi yang datang langsung dari Jepang. Terlepas dari sejarah kelam Gua Jepang, Daichi mengaku senang dan terkesan dengan suasana pemandangan yang asri di sekitar kawasan tersebut. So as you said, there's in Bandung there are so many mountains. Saya datang ke sini dari rekomendasi teman-teman saya. I learned about World War II at the senior high school class, and however, I have never been to the place related to the World War II, so I want to go to the
place related to World War II and watch the look at something with my own eyes. Oh, ya jadi dia juga mau ke sini karena pas dia lagi di SMA dia belajar juga tentang dengar tentang yang perang itu, yang perang Jepang sama Indonesia. Jadi dia ke sini pengen lihat juga dan pengen tahu gimana sih guanya. Before coming to Indonesia, I imagine that all area in Indonesia is very hot, panas sekali. But when I came to Bandung, what? It's not hot. It's a little bit cold for me. So I was surprised that the weather is very different what I imagined before. Meski dianggap angker, Goa Jepang tetap jadi favorit warga Bandung untuk sekedar melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Nah, sekian dulu videonya. Kalau suka langsung aja di like, subscribe, dan jangan lupa di share ya. Bye-bye.